Majelis Jemaat GPB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat Korsek wa Korsek atau Korjem wa Korjem atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPB Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Penatua Erik Tutupoli. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing di ibadah hari ini diambil dari kitab Mazmur 97 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah." Jemaat sekalian, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Inilah yang dasar ciptaan, bagai manusia Kau sudah datang, agar manusia Engkau selamatkan. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu,
dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat 31 sampai yang ke-32 yang menyatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 9 ayat 28 hingga ayat 36 yang menyatakan,
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami berdirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silahkan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita diizinkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat, bersama teman-teman sepelayanan, baik di ibadah di rumah atau di gereja atau dimanapun kita ditempatkan, untuk mengikuti ibadah hari Minggu, tepat pada tanggal 7 Februari ini. Nggak kerasa juga kita sudah berhasil melewati 1 bulan di tahun 2021, dan saat ini sudah memasuki di bulan kedua, itu bulan Februari tahun 2021. Kalau kita ingat di saat kita mengakhiri tahun 2020 kemarin, banyak hal yang kita alami berkaitan dengan COVID-19 dan yang lain-lainnya. Itu membuat kita ngerasa, apakah tahun 2021 lebih baik? Kita hanya bisa berharap dan meyakini dan mengimani tahun 2021 itu bisa menjadi lebih baik buat kita dan buat siapapun yang kita kenal di sini. Tapi di saat tahun 2021 kita masuk di bulan Januari, begitu banyak cobaan yang kita alami. Kita mengalami COVID-19 belum berakhir, cobaan-cobaan bencana alam di Indonesia, kita mengalami musibah pesawat jatuh, dan banyak hal yang kita alami. Itu semua terjadi secara bertubi-tubi, dan kadang yang membuat jadi timbul masalah baru adalah diri kita menjadi ragu. Apakah ini merupakan jalan yang benar? Apakah cobaan-cobaan ini semua atas izin Tuhan? Apakah kita hidup di dunia ini masih dalam perlindungan Tuhan? Walaupun mungkin kita dari kecil sudah lahir sebagai orang Kristen, kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi di saat cobaan-cobaan itu hadir bertubi-tubi dalam kehidupan kita, bisa timbul keraguan dalam kehidupan kita. Iman kita bisa menjadi lemah.
bisa kita mulai mungkin berpikir yang ada hal lain gak ya yang bisa kita lakukan supaya kita hidup dengan lebih pasti, dengan penuh dengan kebahagiaan ke depannya. Nah, di saat kita nggak memiliki pegangan yang kuat, kita nggak tahu kita mau bergantung kepada siapa, hal itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Karena balik lagi, kita masih manusia normal. Kita masih manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keletihan, penuh dengan keraguan, penuh dengan kedagingan lah intinya. Dan hal-hal itulah yang membuat kita menjadi ragu untuk terus percaya akan adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di pagi hari ini, dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai yang ke-36, di sini kita bisa melihat 3 murid Tuhan Yesus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Mereka adalah manusia normal seperti kita, di mana hidup dia pun percaya akan adanya Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dia mendampingi Tuhan, dan Tuhan bisa berdoa di satu tempat di gunung. Dan di saat Tuhan berdoa, mereka pun mereka pun mengalami hal-hal yang seperti kita alami, keletihan, dan mereka tertidur. Dan saat itu mereka enggak melihat kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Mereka enggak mengetahui kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Tapi sebelum kemuliaan itu berakhir, Petrus melihat, dan Petrus mengalami satu hal yang mungkin dia kaget, dia bingung, dia nggak tahu harus ngomong apa. Di situ kita bisa lihat yang berada di ayat yang ke-33. Dia mengucapkan sesuatu hal yang gak ada hubungannya tentang itu. Dan di saat dia melakukan itu, kita bisa lihat di ayat yang ke-34. Seketika itu datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka bertiga. Dan terdengarlah suara dari awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Di sini Petrus mengalami satu kepastian, mengalami satu pembuktian kalau Yesus benar-benar anak manusia. Yesus berasal dari Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang mau kita jalani, dengarkanlah Yesus. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang kita alamin, banyak hal yang gak menyenangkan ini, percaya kalau Yesus tuh gak pernah meninggalkan kita. Karena Yesus sudah berjanji pada kita. Percaya semua yang kita alamin gak menyenangkan, penuh dengan masalah, itu gak pernah melebihi dari kemampuan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Terus berdoa, terus dekat dengan Tuhan, terus minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Terus menyadari kalau kita ini hanya seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Di saat hidup di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian karena COVID-19, kita sudah mendengar ada aturan-aturan yang dimintakan oleh pemerintah untuk kita jalanin aja. Nggak ada ruginya kok untuk kita lakukan itu. Kadang kita suka merasa, oh saya lebih pintar, saya lebih mengerti, saya lebih tahu segalanya. Akhirnya kita lalai melakukan itu, dan yang menjadi korban bukannya kita tapi orang lain di situ. Padahal kalau kita lihat dari firman kita di pagi hari ini, hormatilah pemerintahan kita, karena itu berasal dari Tuhan. Yesus mengizinkan pemerintahan ini ada di negara kita untuk kita hormati. Jangan maunya kita sendiri. Jangan maunya kita, kadang kita sampai melupakan sosok Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Karena kita lebih ngerasa hebat dari Tuhan. Atau kadang kita merasa Tuhan itu mungkin kerjanya terlalu lama. Kita pengen yang menghasilkan yang instan. Kita pengen yang cepat semuanya itu. Jangan.
Yesus punya jalan yang sendiri, Yesus punya proses sendiri. Tugas kita hanya menjalaninya, tugas kita hanya mengikutinya. Jika memang itu berat, minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa menjalaninya dengan baik. Jangan punya persepsi sendiri, tinggalkan persepsi kita. Logika kita nggak nyampe dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau kita nggak memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, kalau kita ragu dengan Tuhan, hidup kita nggak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita nggak bisa membawa damai sejahtera sukacita di seumur hidup kita. Mungkin kita bisa hidup baik 1, 2 hari, 3 hari, sebulan, mungkin setahun. Tapi kalau kita nggak merasakan atau nggak meyakini Tuhan selalu ada bersama dengan kita nggak melihat kalau semua pengalaman iman yang kita alami itu berasal dari Tuhan. Semua keselamatan yang kita alami itu hanya karena kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita nggak resapin itu, kita nggak memahami itu, kita merasa itu semua hanya karena kebetulan, bukan karena hebatnya Tuhan. Dan kita mulai ragu dengan Tuhan. Dan kita mulai merasa kehidupan kita ini bisa kita lewatin karena hebat dan kuatnya kita. Kita harus ingat, kita ini berada di tengah dunia ini punya misi khusus dari Tuhan. Kita harus menjala manusia, kita harus mencerminkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tindakan kita, perkataan kita, pemikiran kita. Apakah sudah seperti yang Tuhan Yesus inginkan? Kalau kita ragu, semua output dalam kehidupan kita, output dalam tindakan kita pasti melenceng. Apakah saat ini keberadaan kita sudah menjadi saluran berkat buat orang lain? Apakah keberadaan kita sudah membawa damai sejahtera sukacita buat orang lain? Apakah keberadaan kita sudah menjadi solusi? Jika belum, ingat, kita punya misi khusus di sini. Ingat atas kebaikan Tuhan. Ingat atas luar biasanya Tuhan atas kita. Kita bisa hidup sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi di ibadah hari ini kita diingatkan, Tuhan itu benar-benar ada. Yesus itu adalah anak manusia Tuhan. Apa yang diucapkan, apa yang ada di Alkitab, lakukan. Jadikan diri kita sebagai saluran berkat dari Tuhan buat orang lain. Bukan hanya dalam materi, tapi pemikiran, tindakan, perkataan, semuanya. Kita nggak hanya hidup untuk 1-2 hari, sebulan, setahun, nggak hanya itu. Kita hidup untuk jangka yang panjang. Oleh karena itu kita harus selalu meyakini dan meresapi kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lemah karena masalah. Jangan lemah karena banyak tantangan. Jangan lemah karena banyak cobaan. Segala hal yang gak menyenangkan menurut kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kita, untuk kita datang ke Tuhan, minta kekuatan dari Dia, minta di-charge lagi dari Dia, sehingga kita bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di dalam kehidupan kita dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, dan hasilnya pun jika Tuhan Yesus berkenan, hasilnya pun seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Jangan andalkan logika. Pemikiran kita nggak nyampe dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan. Untuk kita bisa terus bergantung kepada Tuhan sampai kita dijemput dari dunia ini, selalu resapi dan yakini dan percaya Yesus itu ada, dan selalulah berkomunikasi dengannya, selalu andalkan Dia. Kita bisa selalu berdoa, baca Alkitab, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Jangan memblok atau mengotak-ngotakin kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Di saat kita ngalamin apapun itu, menyenangkan atau tidak menyenangkan, libatkan Tuhan.
kita di tengah dunia ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk memperkenalkan sosok Tuhan dalam kehidupan kebanyak orang di dunia ini melalui tindakan kita, pemikiran kita, perkataan kita. Jangan lemah, jangan takut. Selalu percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih banyak atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami sangat bersyukur di ibadah saat ini Kau izinkan kami menikmatinya Tuhan. Kami dapat mendengar sebagian dari firman Tuhan, dan apa yang telah kami dengar, kami mohon Kau kuatkan kami untuk bisa kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari yang tertinggi, Presiden Tuhan, dan jajaran kementerian hingga yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin di negara kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami juga berdoa untuk banyak hal yang terjadi dalam kehidupan di bangsa dan negara kami yang berkaitan dengan musibah atau bencana alam Tuhan. Begitu bertubi-tubi bencana alam terjadi dalam kehidupan di bangsa dan negara kami akhir-akhir ini Tuhan. Tuhan, kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan menurut kami Tuhan, di saat Tuhan Yesus izinkan itu Tuhan, pasti ujungnya adalah penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Kami mohon berikan kami masing-masing kekuatan, sehingga dalam melewati cobaan Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau dan terus mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, dengan adanya pandemi global COVID-19 Tuhan, yang hingga saat ini keadaannya terus ada ya Tuhan. Walaupun vaksin sudah ada Tuhan, tapi kami melihat penyebarannya terus berkembang dengan begitu cepat Tuhan. Tapi kami nggak mau khawatir Tuhan, kami nggak mau takut Tuhan, karena kami punya Tuhan yang pasti selalu menguatkan kami
dan kiranya kami pun dapat lebih bijak dalam menjalankan aktivitas hidup kami dengan tidak melupakan hal-hal yang harus kami jalankan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi Tuhan, GPIB dan jajarannya, Kau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat terus menjalankan kegiatan pelayanan dengan baik tanpa kurang satu apapun, dapat menguatkan umat-umat kami ya Tuhan, sehingga dalam keadaan yang penuh dengan cobaan ini, kami terus bisa menjadi pembawa kelegaan, membawa damai sejahtera dan sukacita buat seluruh anggota kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Sawangan, untuk Pelkat, komisi, panitia pembangunan, untuk semua yang terlibat Tuhan. Kau berkati semua Tuhan, agar kami tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan yang kami alami di jemaat kami Tuhan. Untuk jemaat yang sakit dan yang sudah masuk ke dalam tahapan pemulihan. Yang sakit dapat kami sebutkan ada Bapak R. Persulesi, Saudari Yulita Sinaga, Oma M. Sumolang, Bapak Penatua TM Simangunsong, Bapak D. Kartapraja, orang tua dari Ibu Marlin Magdalena, dan yang mengalami pemulihan saat ini, Ibu Evita Sinaga, Ibu Joyce Gagansa, Oma Ati De Freitas, Bapak Boy Huta Barat, dan Oma Sopakua. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sekiranya obat-obatan, semua yang mereka jalani saat ini, mempercepat proses kesembuhan, dan dalam waktu yang sesegera mungkin Tuhan, dapat bergabung dalam kegiatan kebersamaan dalam pelayanan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dan mengalami sukacita lainnya di pekan ini Tuhan. Kau berkati mereka semua satu persatu Tuhan. Kiranya sukacita yang mereka alami pun mereka terus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam mengelola berkat-berkat yang mereka alami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para duda, janda, yatim piatu, kelompok lanjut usia. Kiranya Kau berikan kekuatan jasmani dan rohani ya Tuhan. Walaupun dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan yang mereka alami, tapi mereka terus diberikan kelegaan, terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam menjalankan hidup ini, mereka terus mengandalkan Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera sukacita yang mereka hasilkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pencarian dana guna menunjang pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga sedang bergumul untuk dana dalam pembangunan gereja kami Tuhan, di gedung gereja kami Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, Kau berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melihat kalau rencana ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan kami menerima begitu banyak jemaat-jemaat yang akan bergabung dengan kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa menopang proses pembangunan ini dengan baik tanpa kurang satu apapun. Dan kami percaya di saat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan, yang kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu tanggal 7 Februari 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 14 Februari 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7 pagi terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.